Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Febri Maharani, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi secara daring ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang wawasan Nusantara atau geopolitik dan ketahanan nasional atau geostrategis. Kami di sini akan menjelaskan pengertian, konsep, dan unsur latar belakang, teori rujukan, fungsi, tujuan, serta implementasi dalam wawasan Nusantara atau geopolitik. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Kami dari kelompok 5, adapun anggota kelompok saya yaitu Erlangga Arkatama Kagami, Torik Irsyad Pratama, dan yang terakhir Septa Aldo Maradika yang bertugas sebagai pemaparan atau menjelaskan materi pada presentasi kelompok kami. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Torik Irsyad Pratama. Kepada Saudara Torik, kami persilakan untuk menjelaskan materi pertama. Materi pertama yang akan saya jelaskan itu A. Pengertian, konsep, dan unsur dalam wawasan Nusantara geopolitik. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata musa dan antara. Nusa antaranya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Yang selanjutnya B. Latar belakang dalam wawasan Nusantara geopolitik. Secara konstitusional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsep wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keagamaan di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan dan ekonomi. Kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bermartabat dengan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pemahaman dan pelaksanaan wawasan Nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun kolektif, serta dalam wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara yang memadai di dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di tengah tekanan berbagai masalah yang menghimpit bangsa. Selanjutnya, C. Teori dalam wawasan Nusantara geopolitik. 1. Paham kekuasaan bangsa Indonesia. Menganut paham tentang perang dan damai, yaitu bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Artinya, bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus-menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin
diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Dua, paham geopolitik Indonesia. Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas, yaitu asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham laut adalah penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan. Wawasan kekuatan geopolitik. Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berhentikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Wawasan benua, 2. Wawasan bahari, 3. Wawasan dirgantara, 4. Wawasan kombinasi. Kemudian yang akan dilanjutkan kepada Saudara Erlangga Arkatama Kagami. Kepada Saudara Erlangga kami persilakan. Satu, wawasan benua. Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat yang dikemukakan oleh Sir Harford Mackinder 1861 sampai 1947 dan Karl Haushofer. Menurut pendapat mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung, yang berarti menguasai pulau dunia, Eurasia, Afrika. Dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai dunia. 2. Wawasan bahari. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh, 1554 sampai 1618, yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Tokoh lainnya adalah Alfred Thayer Mahan, 1840 sampai 1914, yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. 3. Wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Will Dodge 1869 sampai 1930. Jeff Charlie Fuller 1878, William Bill Mitchell 1877 sampai 1949, Asaf Sheikhi 1894. Menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang mampu terhadap segala ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang. 4. Wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori dari batas rimland dari Nicholas G. Spikeman 1853 sampai 1943. Teori Spikeman ini adalah pada dasarnya melandasi wawasan kombinasi dan banyak memberikan inspirasi kepada 33 negarawan, ahli geopolitik, dan strategi untuk menyusun kekuatan negara dewasa ini. D. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara atau geopolitik. 1. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, antara lain sebagai berikut.
Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. 2. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangun nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatas negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. 2. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau geopolitik. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Azas wawasan Nusantara. Azas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika azas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesempatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Azas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar. Peran wawasan Nusantara. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dikembangkan untuk perannya untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peran ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan tergantung antar bangsa. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Merentang hubungan internasional adalah upaya ikut menegakkan perdamaian. Dan penyampaian yang terakhir yang akan disampaikan kepada Saudara Septa Aldo Maradika. Kepada Saudara Septa kami persilakan. Implementasi wawasan Nusantara geopolitik. 1. Sasaran implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara yaitu sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas atau pasar dunia sebagai cara pandangan dan visi nasional Indonesia. Wawasan Nusantara harus dijadikan arah pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.
Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-turut, ketentuan tersebut adalah yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973, yang kedua TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978, yang ketiga adalah TAP MPR nomor 2 MPR 1983. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1998. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1993. Yang keenam, TAP MPR nomor 2 tahun 1998. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup yang pertama, satu, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang kedua, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Dalam implementasi wawasan Nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut. A. Kehidupan politik. Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. B. Kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang C. Kehidupan sosial. Mengembangkan hidup bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Yang D. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia. Adapun manfaat wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsep Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Adapun kesimpulan, wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan satu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikianlah itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.